Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 20 akan membahas mengenai hasil perbandingan dari progress test 5 dengan membandingkan dalam buku William T. Major yang berjudul Hukum Kontrak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almira Jasmine, NPM 18370. Kemudian ada teman saya. Nama saya Marini Febiantika, NPM 181000380. Nama saya Pujuk Nima Sekar, NPM 181000390. Nama saya Ratna Dewi, NPM 181000400. Oke, kemudian selanjutnya pembahasan yang pertama di sini saya akan membahas mengenai kontrak apa yang harus dibuat dengan akta dan mana yang harus ditulis seluruhnya. Kontrak yang harus dibuat dengan akta itu contohnya adalah seperti kontrak di bawah materai, di mana suatu dokumen itu dapat menjadi sebuah akta apabila ditandatangani, disegel, dan juga diserahkan. Menurut Law of Property Act 1989 itu menjelaskan secara spesifik bahwa kontrak hanya dapat dibuat secara tertulis, dan tulisan itu harus memuat semua persetujuan yang telah disepakati para pihak dan juga ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian apabila kontrak tersebut tidak dibuat secara tertulis, maka kontrak tersebut dikatakan batal. Kemudian kontrak adalah batal jika tidak tertulis dan juga harus memuat seperti nota penjualan, ketentuan mengenai sewa beli, atau perjanjian kredit konsumen lain jika tidak dalam bentuk tertulis menurut undang-undang, kemudian mengenai kontrak untuk penjualan atau disposisi tanah lainnya. Kemudian menurut perbandingan dalam William T. Major dalam bukunya, Hukum Kontrak menyatakan bahwa kontrak itu harus dibuat dengan akta adalah meliputi kontrak penjualan, sewa-menyewa, dan gadai tanah. Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus dicatat, diantaranya adalah memorandum itu tidak perlu berbentuk khusus, di mana bisa terdiri dari beberapa dokumen, asalkan ada bukti yang menghubungkan. Kemudian, memorandum tersebut harus ditandatangani oleh tergugat atau agennya. Dan yang ketiga, memorandum itu harus berisi butir-butir materi seperti kesepakatan antara belah pihak, yaitu adanya pihak-pihak dalam perjanjian itu harus disebutkan atau diuraikan secara memadai dalam nota tersebut, kemudian materi subjek dari kesepakatan tersebut. Misalkan seperti dalam kasus sewa-menyewa, antara lain harus memenuhi adanya alamat bangunan, lamanya penyewaan, besarnya biaya sewa yang akan dibayarkan. Kemudian untuk pembahasan yang kedua itu mengenai kontrak apa yang harus atau kontrak apa yang tidak dapat diberlakukan kecuali dibuktikan secara tertulis. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan tidak dapat dilaksanakan dan dibuktikan dalam konteks ini. Kontrak apa yang tidak dapat diberlakukan kecuali dibuktikan secara tertulis itu adalah contohnya seperti kontrak jaminan. Karena jaminan itu adalah kontrak untuk menjanjikan suatu hutang, konvestasi, ataupun menanggung gagal bayar. Maka dari itu, jaminan itu membutuhkan memorandum tertulis agar kontrak tersebut dapat berlaku. Kemudian tidak dapat dilaksanakan di sini adalah apabila kontrak jaminan tersebut tidak dibuat secara tertulis, karena suatu kontrak itu harus dibuat secara tertulis dan bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi misprestasi pada saat pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, kontrak harus dibuat secara tertulis sehingga apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, kontrak tersebut dapat dibuktikan ke pengadilan. Kemudian dalam buku William T. Major menyatakan bahwa suatu kontrak itu adalah kontrak untuk penjualan atau pemindahan lainnya atas tanah atau suatu kepentingan yang terkait dengan tanah itu tidak dapat dibuat secara tertulis, harus dibuat dengan nota. Yang tidak dibuat secara tertulis itu harus dibuat dengan nota atau memorandum yang memadai. Jika tidak, maka kesepakatan itu tidak dapat dilaksanakan. Nah, konsekuensi di hukum akibat dari tidak dapat dilaksanakan tersebut itu harus ditinjau dari sudut pandang pihak yang tidak dapat menunjukkan memorandum tersebut. Di mana dengan kata lain bahwa kontrak itu tidak dapat dilaksanakan jika pihak penggugat tidak dapat menunjukkan nota atau memorandum yang cukup untuk kesepakatan di mana nota itu harus ditandatangani oleh tergugat ataupun oleh agennya. Selain itu ada beberapa kelompok kontrak yang tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada memorandum, contohnya seperti kontrak jaminan dan juga kontrak penjualan atau disposisi lain atas tanah atas suatu kepentingan. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kontrak jaminan dan apa perbedaan dari kontrak jaminan dengan kontrak ganti rugi.
Yang pertama, kontrak jaminan itu adalah kontrak untuk menjawab hutang wan prestasi. Kemudian jaminan tersebut terjadi adanya jaminan itu apabila seandainya suatu saat nanti akan terjadi gagal bayar, di mana si pihak penjamin itu menjadi tanggung jawab yang utama. Contohnya, misalkan seperti si A akan pergi ke sebuah toko, kemudian si A akan membeli suatu barang, dan kemudian barang tersebut akan dibayar oleh si B. Dan si B menjanjikan kepada si penjual dengan mengatakan bahwa biarkanlah dia memiliki barang tersebut. Jika dia tidak membayar, maka saya yang akan membayar tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ini merupakan suatu usaha jaminan. Kemudian untuk kontrak ganti rugi, itu adalah merupakan asumsi tanggung jawab utama. Misalkan seperti A dan B pergi ke sebuah toko, kemudian si B menyatakan kepada penjual, biarkanlah dia memiliki barang tersebut, saya akan menjadi pembayar Anda, atau juga saya akan memastikan bahwa Anda akan dibayar. Sehingga hal tersebut adalah usaha untuk dirinya sendiri. Kemudian perbedaan dari kontrak jaminan dan kontrak ganti rugi itu adalah dalam kontrak jaminan itu harus ada memorandum tertulis agar dapat dibuktikan di pengadilan apabila terjadi perselisihan. Sedangkan untuk kontrak ganti rugi itu tidak membutuhkan memorandum secara tertulis. Kemudian dalam buku William T. Major menyatakan bahwa kontrak jaminan itu dibuat apabila salah satu pihak, yaitu penjamin, berjanji untuk bertanggung jawab atas setiap utang, kegagalan bayar, ataupun kekeliruan orang lain, dan kontrak jaminan itu memuat di dalamnya mengenai jaminan atas tanggung jawab kontrak atau tanggung jawab yang melanggar hukum. Kemudian kontrak jaminan itu terdapat kreditur yang mengutamakan atau kreditur utama, dan juga ada debitur, yaitu yang berhutang, dan juga ada penjaminan. Contohnya misalkan seperti si A menjamin utang kepada B, menjaminkan utang B kepada si C. Maka dalam hal ini itu timbul hubungan hukum segitiga di mana dapat dibedakan 3 kontrak kolateral. Yaitu yang pertama, adanya kontrak antara C dan B yang menghasilkan kontrak jaminan hutang tersebut. Kemudian yang kedua, adanya kontrak antara pihak A dan pihak C, di mana si A itu memiliki tanggung jawab sekunder atas utang si B. Kemudian si A juga berjanji bahwa dia akan membayar hutang si B jika si B tidak mampu membayarnya. Kemudian yang ketiga itu kontrak antara A dan juga B, di mana di dalam kontrak itu si A mencegah kerugian terhadap si C. Karena itu jika A membayar kepada C, berdasarkan jaminan tersebut maka si A akan bertanggung jawab kepada si C. Kemudian untuk kontrak ganti rugi. Kontrak ganti rugi menurut William T. Major itu harus dibedakan dari jaminan, di mana perbedaan ini bergantung sepenuhnya pada niat dan juga maksud dari kedua belah pihak, di mana perbedaan antara kontrak jaminan dan kontrak ganti rugi itu adalah yang pertama, penjamin itu menjadikan dirinya sebagai penanggung jawab sekunder. Kemudian yang kedua, orang yang memberikan ganti rugi atas suatu kerugian itu adalah penanggung jawab primer. Kemudian selanjutnya, pembahasan yang keempat, itu adalah mengenai kinerja bagian, di mana the doctrine of part performance itu adalah kinerja atau prestasi yang dilakukan sebagian. Misalkan contohnya seperti si A itu menyanggupi bahwa dia akan memperbaiki kamar mandi yang akan disewakan kepada si B. Kemudian si B bilang bahwa dia akan menyewa rumah si A asalkan kamar mandi diperbaiki. Lalu si pemilik memperbaiki kamar mandi tersebut. Tetapi setelah kamar mandi diperbaiki, dan juga si A telah mengeluarkan biaya perbaikan, ternyata si B tidak jadi untuk menyewa rumah si A tersebut. Maka dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa ada sebagian prestasi yang telah dilakukan oleh si A. Kemudian menurut buku William T. Major, menyatakan bahwa performance sebagian itu adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam sebuah kontrak yang tak dapat dilaksanakan telah melakukan sebagian atau seluruh kewajibannya dalam kesepakatan dan percaya bahwa pihak lain itu akan melakukan hal yang sama. Misalkan ada kontrak lisan untuk penjualan sebuah rumah yang akan dibangun oleh penjual. Kemudian si pembeli berkunjung beberapa kali ke lokasi pembangunan rumah tersebut, kemudian memberikan saran, perubahan, dan juga peningkatan ketika pekerjaan tersebut berlangsung. Kemudian penjual mengikuti saran yang dianjurkan oleh si pembeli tersebut. Namun ketika rumah tersebut telah selesai dibangun, pembeli itu menolak untuk membeli rumah yang telah diperbaiki tersebut. Maka dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa tindakan penjual itu adalah performa sebagian yang sudah cukup, di mana si pembeli dalam hal ini harus melakukan secara spesifik kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dikatakan sebelumnya.
Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih Almira. Pembahasan selanjutnya adalah poin yang kelima mengenai kapan kontrak tidak dapat diberlakukan karena kekurangan niat atau itikat untuk menciptakan hubungan hukum. Sebuah kontrak tidak dapat diberlakukan karena kekurangan niat atau itikat untuk menciptakan hubungan hukum dapat dilihat apabila tidak terpenuhi salah satu elemen klasik dari kontrak yang meliputi yang pertama, penerimaan, penawaran, penghentian penawaran, pertimbangan, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut tidak dipenuhi, maka kontrak tidak dapat diberlakukan karena salah satu pihak kekurangan niat. Dan niat tersebut dapat dilihat dalam hal apakah terlintas dalam pikiran para pihak bermaksud untuk berurusan satu sama lain. Selain itu juga, mereka atau para pihak yang terlibat akan mengarah pada perjanjian atau kontrak. Kemudian, dalam buku William T. Magen mengatakan, niat merupakan elemen yang esensial atau elemen yang sangat penting dan pokok di dalam suatu kontrak. Bila tidak ada niat untuk terikat dengan kedua pihak, maka tidak ada kontrak atau kontrak tidak terjadi. Beberapa macam niat untuk menciptakan ikatan hukum diantaranya, yang pertama, kesepakatan komersial dan bisnis, yaitu kedua belah pihak tidak terikat secara kontraktual. Kesepakatan itu dinyatakan mengikat hanya sebagai bentuk kehormatan atau saling menghargai, dinyatakan hanya sebagai tunduk pada kontrak. Misalkan seperti terdapat sebuah kesepakatan yang menyatakan bahwa tidak tunduk pada yurisdiksi hukum di pengadilan, maka hal tersebut diputuskan oleh majelis tinggi, dikatakan tidak ada kontrak yang mengikat. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan sosial dan domestik. Misalkan seorang suami sepakat mengirimi istrinya uang sebesar 5 juta per bulan untuk nafkah istrinya selama ia bekerja di luar negeri, namun ternyata suaminya tidak mengirimi uang tersebut kepada istrinya dan kemudian istrinya menggugat hal tersebut ke pengadilan. Dalam hal ini diputuskan oleh pengadilan banding bahwa tidak ada kontrak. Kemudian yang ketiga adalah kesepakatan komersial dan kolektif. Suatu kesepakatan kolektif tertulis dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, asalkan tidak berisi ketentuan tersurat yang menjadikan tak dapat dilaksanakan. Dalam pengadilan industri, dapat dilaksanakan berarti memiliki yurisdiksi eksklusif atau tersendiri dibandingkan kesepakatan kolektif. Pelanggaran terhadap kesepakatan kolektif berarti melakukan sebuah praktik industri yang tidak adil dan merupakan pelanggaran sipil perdata. Pembahasan yang keenam adalah membedakan antara penawaran umum dan penawaran khusus. Dibedakan dengan beberapa poin. Yang pertama, tawaran yang ditujukan untuk penawaran umum, penawaran dibuat untuk publik pada umumnya atau masyarakat atau komunitas secara keseluruhan. Sedangkan pada penawaran khusus, tawaran ditujukan atau dibuat kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu. Kemudian dilihat dari subjek penerima tawaran. Dalam penawaran khusus dapat diterima oleh siapa saja. Kemudian dalam penawaran khusus hanya dapat diterima oleh orang yang ditunjukkan atau penerima dalam penawaran. Kemudian tentang penerimaan, dalam penawaran umum, penerimaan tidak perlu diungkapkan secara tegas. Prestasi penerima penawaran sesuai dengan persyaratan penawaran sudah cukup untuk melaksanakan kontrak. Sedangkan dalam penawaran khusus, penerimaan harus ditegaskan di dalam kontrak. Kemudian di dalam perbandingan buku William T. Magen mengatakan bahwa penawaran khusus apabila tawaran itu dibuat kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu, maka penerimaan tidak boleh dibuat oleh seseorang yang tidak diberikan penawaran. Jika sebuah tawaran ditujukan kepada halayak umum, maka penerimaan yang absah boleh jadi dibuat oleh seseorang dengan pemberitahuan mengenai tawaran itu sebelumnya. Kemudian pembahasan yang ketujuh, membedakan penawaran dari undangan untuk memperlakukan dan pernyataan niat. Undangan untuk memperlakukan adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk mendapat tawaran dari orang lain. Undangan untuk memperlakukan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tawaran yang diperolehnya dapat diterima atau tidak tanpa kewajiban.
Contoh dari undangan untuk memperlakukan adalah permintaan pelelangan untuk tawaran, tampilan barang di etalase toko dengan harga yang tertera, kemudian tampilan barang di swalayan, kemudian katalog atau daftar harga yang mengiklankan suatu barang untuk dijual. Kemudian yang kedua adalah pernyataan niat. Pernyataan niat adalah pernyataan yang diumumkan ketika adanya niat untuk melakukan penawaran kepada orang lain. Contohnya berupa pengumuman mengenai lelang yang akan datang, artinya sifatnya masih penawaran yang dilakukan dengan berupa niat, sehingga objek yang ditawarkan tersebut belum terwujud. Kemudian, dalam buku William T. Mager menyatakan, undangan untuk mengajukan tawaran adalah langkah pertama dalam negosiasi yang mungkin atau mungkin tidak menjadi pembuka kepada tawaran yang jelas oleh salah satu pihak. Misalnya, obat-obatan yang dipajang dengan harga tertentu, penjualan dilakukan di bawah apoteker berlisensi, penjualan terjadi ketika pembeli memasukkan obat ke rak belanja, maka memajang obat atau barang di rak tersebut merupakan sebuah undangan untuk penawaran. Penawaran ini terjadi ketika pembeli menaruh obat di kasir, penawaran dapat diterima atau ditolak oleh apoteker yang sedang bertugas. Kemudian yang kedua, ada pernyataan niat, bisa diilustrasikan N sebagai juru lelang memasang iklan atau iklan barang tertentu yang akan dijual pada tanggal tertentu, seperti contohnya mebel kantor. Kemudian H datang ke lelang tersebut dengan tujuan untuk membeli mebel tersebut, namun kemudian N tidak jadi menjual barang. H mengklaim ganti rugi atas pelanggaran kontrak dengan berdalih bahwa tawaran diterima dengan menghadiri lelang. Tetapi dalam kasus ini, iklan adalah pernyataan niat untuk melelang mebel kantor, tetapi belum terjadi kontrak. Pembahasan selanjutnya, poin ke-8 adalah menerapkan aturan penawaran dan penerimaan dalam beberapa situasi. Yang pertama, mengikat dalam lelang. Yang kedua, memasukkan koin ke dalam mesin slot. Yang ketiga, memajang barang di etalase toko dengan harga yang ditandai. Kemudian yang terakhir, harga ditandai tentang barang dalam suatu katalog. Untuk situasi yang pertama adalah mengikat dalam lelang. Penawaran dalam lelang itu dapat ditarik kembali. Misal, A hendak melakukan lelang namun berubah pikiran, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lelang dapat ditarik kembali. Penerimaan lelang terjadi setelah ditetapkan pembeli dengan penawaran tertinggi. Kemudian dalam situasi yang kedua adalah memasukkan koin ke dalam mesin slot. Penawaran terjadi dengan harga yang tertera dalam mesin slot untuk koin yang harus dimasukkan, dan penerimaan terjadi ketika adanya pertukaran koin dan barang yang keluar dari mesin slot tersebut. Kemudian untuk situasi yang kedua terakhir, yaitu memajang barang di etalase toko dengan harga yang tertera dan harga suatu barang dalam suatu katalog. Dalam tindakan tersebut dapat mengikat penjual sebagai suatu penawaran bahwa setiap pemesanan akan diterima atau dipenuhi sesuai harga yang tercantum, dan saat pembeli melakukan pemesanan, maka lahirlah suatu kontrak antara penjual dan pembeli. Penjual terikat kewajiban untuk memenuhi pesanan tersebut tanpa konfirmasi dari penjual kepada pembeli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada poin yang ke-9, bagaimana sebuah tawaran bisa dicabut. Sebuah tawaran bisa dicabut apabila salah satu pihak dalam penawaran tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik. Di dalam buku William T. Mager dikatakan bahwa pihak yang menawarkan bisa menarik atau membatalkan penawarannya sebelum penerimaan terjadi. Namun, begitu penerimaan yang absah dibuat, dia terikat oleh butir-butir tawarannya sendiri. Sebuah tawaran yang sudah diterima tak dapat dibatalkan. Contohnya, A membuat penawaran tertinggi kepada B untuk barang pada penjualan lelang. Namun, A menarik penawaran sebelum palu diketuk, maka hal ini terdapat pembatalan atau pencabutan penawaran oleh A. Kemudian poin yang ke-10, apa yang dimaksud dengan penawaran balik?
Apa efek dari frase yang tunduk pada kontrak dalam perjanjian tertulis? Tawaran balik adalah penerimaan yang memberlakukan persyaratan baru. Dapat dikatakan tawaran balik di mana salah satu pihak menolak tawaran asli dan menyebabkan tawaran asli tidak berlaku lagi. Misalkan penawaran terhadap rumah seharga 300 juta dan penerimaan tawaran menawarkan seharga 250 juta sehingga dikatakan terjadi penyimpangan penawaran. Perbandingannya dengan buku William T. Mayer, yaitu penawaran balik adalah kondisi di mana ketika orang yang diberi tawaran membuat sebuah tawaran balik. Maka dalam hal ini tawaran asal dianggap telah ditolak dan untuk selanjutnya tidak dapat diterima. Frase tunduk pada kontrak dapat dikatakan bersifat tidak mengikat. Kemudian poin yang ke-11, comment on the statement that there cannot be a contract to make a contract. There cannot be a contract to make a contract dapat diartikan sebagai tidak mungkin terjadi suatu kontrak secara sah apabila tidak ada consideration, yaitu imbalan atau prestasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk prestasi atau janji yang akan diterimanya dari pihak yang pertama. Dengan demikian, tidak mengenai perjanjian sepihak. Dalam buku William T. Mayer, kontrak dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan dan mengakui hak dan kewajiban yang muncul karena kesepakatan. Elemen dasar dalam suatu kontrak, kesepakatan, niat, dan konsiderasi. Syarat konsiderasi yaitu nyata, harus berasal dari pihak yang menjanjikan, tidak boleh untuk masa lalu, tidak ilegal, tidak boleh sama dan memungkinkan untuk dipenuhi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai bentuk apa yang bisa diambil melalui tender. Tender adalah suatu bentuk penawaran penyediaan barang atau jasa. Biasanya dilakukan sebagai tanggapan atau permintaan tender dari beberapa calon pemasok. Bentuk tender adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penawaran tunggal. Misalkan tender untuk membangun pabrik dan penerimaan tender semacam itu merupakan kontrak. Yang kedua, penawaran tetap. Misalkan tender untuk memasok barang sesuai kebutuhan. Dan di sini penawaran harus menyediakan sebagaimana dan bila disepakati kapanpun pesanan dibuat, tetapi tidak dapat memaksakan sama sekali untuk membuat pesanan. Lalu yang ketiga, pemasok tunggal. Pemasok tunggal adalah orang yang mencari tender dapat setuju untuk mengambil semua persyaratan untuk barang tertentu dari penawaran, tetapi perjanjian ini tidak mewajibkan diri untuk membuat pesanan sama sekali, meskipun jika dia memang membutuhkan barang dalam kategori yang dipersetujui, ini mengambilnya dari penawar. Selanjutnya perbandingannya dengan buku William T. Mayer. Sebuah tender atau pelelangan bisa merupakan yang pertama tawaran pasti atau definitif. Dalam hal ini, apabila tender-tender merupakan undangan untuk memasok barang-barang atau jasa-jasa tertentu, dan setiap tender yang diajukan adalah sebuah penawaran, pihak yang mengundang tender dapat menerima penawaran yang dia pilih, dan dengan demikian harus membuat kontrak yang mengikat. Yang selanjutnya yang kedua yaitu tawaran tetap. Apabila tender diundangkan memasok barang atau jasa, seperti dan ketika barang atau jasa itu dibutuhkan, seorang pengusaha yang mengajukan suatu tender berarti tengah membuat penawaran tetap. Penerimaan terhadap penawar tetap itu tidak memiliki
dampak yang sama dengan penerimaan atau penawaran pasti. Selanjutnya mengenai contoh kasusnya. Misalkan A meminjam uang 1.000 euro kepada B untuk digunakan dalam bisnisnya. Dan dia berkata jika bisnis berjalan lancar, maka dia akan membayarnya sejumlah 1.200 di bulan kemudian. Lalu di bulan itu dia sangat untung, tapi dia tidak menepati janjinya. Lalu, bisakah B menuntut dalam kasus ini, B tidak dapat memaksakan A untuk membayar 1.200 karena penawaran tersebut tidak dicantumkan secara tertulis, sehingga tidak ada sebuah pembuktian yang dapat dibuktikan, dan juga si A tidak memberikan suatu jaminan dalam penawaran tersebut. Sehingga penawaran tersebut tidak dapat diberlakukan, kecuali dibuktikan secara tertulis dan terdapat kontrak jaminan. Karena jaminan adalah kontrak untuk menjanjikan hutang, prestasi, dan menanggung gagal bayar. Tetapi apabila si A dan B membuat suatu kontrak, dan si B memberikan jaminan, maka si B dapat memaksakan si A untuk membayar 1.200 euro tersebut. Sedangkan apabila si A dan si B tersebut tidak melakukan kontrak secara tertulis, maka si B tidak dapat memaksakan si A untuk membayar sejumlah uang yang telah dijanjikan tersebut. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan salah satu karakteristik of consideration, yaitu consideration must be something beyond the promisor exceeding obligation to be promisor, yang artinya adalah melebihi kewajiban yang sudah ada. Jadi meskipun A sebelumnya menjanjikan kepada si B untuk membayar ganti pinjaman secara lebih, tapi jika si A tidak membayar tersebut, maka si A tidak mempunyai kewajiban untuk membayar janjinya tersebut yang 1.200 euro tersebut. Lalu perbandingannya dengan buku William T. Major adalah kontrak yang tak dapat dilaksanakan kecuali dibuat tertulis, diantaranya pertama nota atau memorandum. Nota atau memorandum itu merupakan kontrak-kontrak yang tidak dapat dilaksanakan jika penggugat tidak dapat menunjukkan nota atau memorandum yang cukup untuk kesepakatan itu. Dan nota itu harus ditandatangani oleh tergugat dan agennya. Lalu yang kedua yaitu kontrak yang tak dapat dilaksanakan. Kontrak-kontrak terpenting yang masuk dalam kelompok ini yang pertama adalah kontrak jaminan. Lalu selanjutnya kontrak jaminan. Lalu ke nomor selanjutnya yaitu nomor 14. Berdasarkan pada kasus tersebut, maka si B ini langsung membayar sejumlah uang sesuai iklan yang telah A pajang gitu kan, sejumlah 500 euro. Maka berdasarkan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terdapat kontrak di dalamnya, karena dalam suatu kontrak perjanjian jual beli, di dalamnya harus ada persetujuan yang mengikat sebagai bentuk keabsahan dari suatu kontrak. Perbandingannya dengan buku William T. Major ini, hal-hal yang mempengaruhi keabsahan kontrak diantaranya yang pertama adalah faktor-faktor yang merusak keabsahan sebuah kontrak bisa jadi cacat apabila dalam beberapa situasi. Dan yang kedua, kontrak yang rusak kala mana dalam sebuah kontrak terdapat suatu faktor yang merusak. Maka konsekuensi hukumnya akan beragam menurut situasi. Sebuah kontrak boleh jadi, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai faktor yang merusak keabsahan suatu kontrak. Situasinya yang pertama, kala mana elemen kesepakatan cacat atau rusak karena yang pertama adalah kesalahan. Maksudnya di sini adalah kala mana salah satu pihak atau kedua belah pihak mengikat kontrak dengan pemahaman yang salah atau misprestasi atau salah atau keliru penggambaran. Maksudnya kalau mana salah satu pihak didorong untuk mengadakan kesepakatan sebagian atau representasi yang keliru atau salah dari pihak lain. Penggambaran yang salah tadi tidak menjadi salah satu butir ketentuan kontrak, atau tekanan atau pengaruh yang tidak diharapkan atau pengaruh yang tidak pantas. Maksudnya tekanan langsung atau tekanan halus yang diterima oleh pihak mengikat kontrak.
Lalu yang B, kalau mana satu atau lebih pihak yang berkontrak tidak memiliki kapasitas penuh untuk mengikat kontrak. Lalu yang C, kalau mana kontrak tersebut merupakan suatu kontrak yang ilegal. Yang D, kalau mana kontrak itu sebagian atau seluruhnya tidak ada atau kosong atau batal berdasarkan suatu undang-undang. Lalu yang E, kalau mana suatu kontrak sebagian atau seluruhnya batal menurut hukum perdata karena bertentangan dengan kebijakan publik. Lalu yang F, kalau mana kontrak itu adalah termasuk dalam kategori yang membutuhkan sejumlah formalitas dan formalitas itu tidak ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kontrak yang kedua, yaitu kontrak yang rusak. Kontrak yang rusak ini, kalau mana dalam sebuah kontrak terdapat suatu faktor yang merusak, yang konsekuensi hukumnya akan beragam menurut situasinya. Sebuah kontrak boleh jadi batal atau tidak ada atau kosong, artinya kontrak yang batal mutlak tidak bermakna sama sekali. Lalu yang kedua dapat dibatalkan, artinya kontrak yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukumnya, tetapi mungkin dikesampingkan atau diabaikan. Lalu yang ketiga ilegal, artinya kontrak yang tidak dapat dibuat kecuali dalam situasi-situasi khusus, dan yang terakhir tidak dapat dilaksanakan. Maksudnya kontrak yang baik, tetapi penggugat tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke hadapan hukum karena tidak adanya bukti tertulis, karena dibutuhkan, atau karena adanya cacat atau kekurangan kapasitas tergugat untuk mengadakan kontrak. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai Progress 5. Untuk kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.